dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk saya kembali boleh memberikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara. Sungguh luar biasa kalau kita tadi di dalam renungan sangat berasa sekali apa hadirat Tuhan ada di malam hari ini. Kita mau belajar lagi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tadi sepanjang lagu dari awal sampai akhir, bagaimana kasih Tuhan begitu dalam kehidupan kita ya saudara-saudara. Bagaimana kita mau meresponi, bagaimana kita mau bergaul intim seperti tadi Kak juga bilang. Kita mau bergaul intim seperti Henok bergaul intim dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau bergaul intim bersama Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kejadian 1 Kejadian 1 Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya pria laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang berbeda di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang berbeda di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan yang menjadi hal yang utama ya saudara. Menjadi hal yang utama. Tuhan menciptakan cakrawala, langit, bulan, matahari, bumi, bintang-bintang di udara, lautan, daratan, tumbuhan, pohon-pohon dan sebagainya. Itu diciptakan Tuhan sebagai suatu sistem untuk mendukung atau mensupport manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi hal yang utama. Jadi tujuan pertama tuh Tuhan menciptakan segala sesuatunya sebetulnya tujuannya untuk menciptakan manusia. Tetapi dia menciptakan langit, bulan, matahari dan sebagainya itu untuk mensupport manusia. Jadi manusia adalah sumber center atau pusat dari penciptaan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena Tuhan mau menciptakan manusia seperti gambar dan rupanya, seperti yang tadi kita sudah baca. Manusia diciptakan supaya Tuhan dapat mengekspresikan kasih. Manusia diciptakan oleh Tuhan supaya Tuhan dapat mengekspresikan cintanya. Manusia adalah pusat dari kasih Tuhan. Manusia adalah pusat dari cinta Tuhan. Manusia adalah ekspresi yang Tuhan curahkan dengan menciptakan manusia. Tetapi Tuhan ketika menciptakan pohon-pohon, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan itu untuk mensupport manusia, untuk mendukung kebutuhan manusia. Tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk mengekspresikan kasih. Karena manusia adalah segambar dan serupa dengan Tuhan.
Begitu dalamnya ya kasih Tuhan kepada manusia. Makanya kita tuh manusia kalau boleh dikatakan adalah masterpiece, ciptaan yang paling baik di antara ciptaan Tuhan yang lain. Manusia adalah curahan hati Tuhan, dimana Tuhan boleh mengekspresikan kasihnya. Cinta Tuhan pada manusia itu dalam sekali, saudara. Lebih dalam dari kasih atau cinta seorang bapak atau orang tua kepada anak. Dalamnya cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada manusia lebih dalam dari seorang pemuda mengasihi wanita kasihnya, atau lebih dalam dari kasih wanita kepada pasangannya, lebih dalam dari cinta seorang anak kepada orang tua. Sangat dalam sekali. Manusia adalah masterpiece-nya Tuhan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diciptakan untuk mengekspresi. Tetapi saudara, ketika Tuhan menciptakan malaikat, malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan. Malaikat diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi dan untuk dicintai. Sangat dalam. Yang berikutnya, Tuhan menciptakan Taman Eden. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Taman Eden dibuat oleh Tuhan sebagai tempat atau wadah di mana Tuhan dapat berinteraksi dengan manusia. Dalam hal ini Adam, ya saudara. Taman Eden adalah tempat atau wadah di mana Tuhan berjumpa dengan manusia. Tuhan adalah roh, sedangkan manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah menjadi daging. Tuhan bertahta di dalam kerajaan surga karena Tuhan adalah roh, sedangkan manusia tinggal di bumi karena memiliki daging. Makanya Tuhan menciptakan Taman Eden supaya Tuhan dapat bergaul intim dengan manusia di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat di mana Tuhan dan manusia berinteraksi. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berinteraksi dengan manusia. Tuhan rindu sekali untuk berjumpa dengan manusia di Taman Eden. Kalau kita bisa bayangkan ya, waktu itu Tuhan datang ke Taman Eden, menjumpai Adam, dia bisa bergaul, dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bersenda gurau dengan Adam dan Hawa. Mungkin Tuhan mengambil pohon atau mengambil buah dan dia menyuapi Adam, menyuapi Hawa, memeluk Adam, memeluk Hawa, mencurahkan isi hatinya kepada Adam. Tuhan begitu rindu untuk bergaul dengan manusia. Tuhan begitu rindu bergaul dengan kita. Tuhan sangat rindu bergaul dengan kita. Saya kalau pulang kerja biasa bawa mobil, pas sampai di depan rumah ada gerbang rumah, pintu rumah. Biasanya saya sebelum turun dari mobil, mertua saya udah buru-buru membukakan pintu gerbang ya saudara. Walaupun saya nggak mau ya karena
mertua laki saya, laki-laki saya. Jadi saya kesannya nggak hormat ya, maksudnya masa begitu pulang dilayani sama mertua laki-laki saya gitu, membukakan pintu gerbang. Tapi kadang-kadang sebelum saya turun, mertua laki-laki saya itu udah buru-buru gitu. Jadi saya kalah cepat gitu untuk membuka pintu gerbang. Suatu kali saya berkata pada anak saya Rafael, Rafael, tolong dong. Saya biasanya dipanggil Dedi. Rafael, tolong dong. Kalau Dedi pulang, jangan opa yang bukain gerbang. Rafael dong, buru-buru bukain gerbang buat Dedi. Itu kalau Dedi nggak sempet, tapi jangan opa. Rafael dong. Gitu. Oke. Besokannya, ketika saya pulang malam, sekitar jam 8, saya lihat anak saya Rafael udah di depan pintu gerbang, dia membukakan pintu. Saudara, sebagai orang tua, ketika kita pergi jauh dan kita kembali ke rumah, pasti kita rindu bertemu pertama kali dengan anak kita ya saudara. Jadi suatu kerinduan untuk kita berjumpa dengan anak kita di rumah. Nah, sebentar lagi Kak Jenny pulang ke Poso. Pasti papa dan mamanya rindu nih, rindu untuk berjumpa dengan anaknya. Tapi ketika Kak Jenny sudah sampai di Poso, pasti papi mami di sini rindu nih untuk berjumpa dengan Kak Jenny. Taman Eden adalah taman tempat di mana Tuhan menyatakan rindunya kepada kita. Nah, saudara, cari tempat-tempat di mana kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin di kamar kita, mungkin di tempat di dapur, mungkin juga bisa di ruang tamu, atau di tempat ini juga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadikan tempat-tempat khusus di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan sebagai taman Eden kita. Sebelum Henok bergaul intim dengan Tuhan, Adamlah yang terlebih dahulu bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan ingin bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan ingin rindu berjumpa dengan kita, melebihi orang tua yang rindu berjumpa dengan. Setiap kali Tuhan rindu kepada Adam dan Hawa, Tuhan turun dari surga menuju taman Eden untuk berjumpa dengan manusia. Nah, ketika Tuhan rindu berjumpa dengan Adam, bergaul dengan Adam, Tuhan lihat keadaan Adam. Adam tidak memiliki pasangan, bahkan dijadikanlah Hawa sebagai pasangan Adam dari tulang rusuknya. Hawa menemani Adam di kamar. Setiap kali Tuhan rindu berjumpa dengan Adam dan Hawa, Tuhan turun dari surga menuju taman Eden untuk berinteraksi, untuk menyatakan kasih. Suatu kali ketika Adam sudah memiliki pasangannya Hawa, Tuhan kembali ke hadiratnya, kembali ke tahtanya di surga, dan Adam menikmati hidup bersama dengan pasangannya Hawa di sana. Berlangsung sekian lama, ketika itu Tuhan kembali ke kamar. Ketika dia kembali, dia mencari, dia cari di taman, tak ketemu. Dia cari di sungai, dia cari kemana, ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dia cari tidak. Tuhan berkata,
Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan mencari manusia. Tuhan mencari kita. Seringkali Tuhan ingin berjumpa dengan kita, tapi seringkali kita nggak suka Tuhan. Seringkali kita tak tahu bagaimana Tuhan mau berjumpa dengan kita. Ternyata ketika Tuhan datang ke Taman Eden, ada menjadi kata karena dia sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah Tuhan. Adam dan Hawa sudah melanggar, sudah jatuh ke dalam dosa. Oh, Tuhan tahu ternyata Adam sudah melanggar apa yang menjadi firman untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik. Di saat Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, maka keadaan Hawa dan Adam secara rohani mati, ya saudara. Kerohaniannya mati, terpisah dari kasih Allah. Mungkin ada banyak yang mengartikan waktu ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Banyak orang yang mengartikan, oh sebetulnya Tuhan tahu Adam ada di mana, cuma Tuhan berlagak nggak tahu gitu. Tuhan kan maha tahu ya saudara ya, Tuhan maha tahu. Jadi banyak orang yang mengartikan ketika Tuhan bertanya kepada Adam, sebetulnya Tuhan tahu Adam ada posisi di mana. Tetapi saya dapatnya seperti ini Tuhan. Ketika Tuhan mencari Adam, Tuhan tuh benar-benar nggak mengetahui di mana posisi Adam. Karena apa? Dosa yang memisahkan hubungan Allah dengan manusia. Karena dosalah Adam dan Hawa terhilang dari kasih Tuhan. Karena dosalah yang memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Mari kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala dosa. Jadi dosa itulah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dosa itulah yang memisahkan cinta Allah kepada kita. Bukannya Allah nggak mampu ya untuk tahu bagaimana posisi Adam ada di mana, tapi karena dosa yang menyelubungi, karena dosa Adam mati rohani, terhilang dari kasih Allah, terhilang dari hadirat Allah. Adam dan Hawa keluar dari hadirat Allah. Demikian juga hidup kita Tuhan, saudara-saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita keluar dari hadirat Allah, kita keluar dari kasih Allah. Makanya seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu atau punya rencana sesuatu, kita berdoa seakan-akan doa kita nggak terdengar sama Tuhan. Bukannya Tuhan nggak mampu, kurang panjang tangannya, telinganya nggak mendengar, tetapi
tetapi dosa kita lah yang membatasi, yang memisahkan, yang menjadi benteng Tuhan dengan Tuhan kita. Dosalah yang membatasi kasih Tuhan kepada kita. Dosalah yang merintangi datang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu tujuan dari iblis untuk menipu Adam dan Hawa. Tetapi sesungguhnya itu yang menjadi membuat sedih Allah, membuat sedih Allah karena Adam dan Hawa itu sesungguhnya ada di dalam hatinya Allah, menjadi miliknya, menjadi kesukaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan kita itu dengan kesukaannya. Sesungguhnya Tuhan sangat sedih ketika Adam dan Hawa tidak taat, ketika Adam dan Hawa Tuhan sangat kehilangan. Demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan sangat kehilangan kalau kita jatuh pada dosa. Seperti seorang orang tua sangat sedih kalau ketika anaknya tidak taat. Betapa sedihnya kita ya ketika mungkin anak kita masih kecil jatuh, waktu berjalan jatuh ke dalam selokan. Apa sedihnya deh. Padahal kan kalau bicara sakit pasti anaknya yang sakit ya saudara, yang mungkin kakinya terluka. Tapi kita sebagai orang tua rasakan kesedihan. Kenapa sih jalannya nggak lihat-lihat? Kenapa jalannya nggak tengah? Kenapa mikir ke selokan? Perasaan sedih itu juga yang dialami ketika ada begitu dalamnya kasih Tuhan. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang sering kali kita baca ya saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan sudah menyiapkan, sudah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi pendamai bagi kita. Tuhan mengutus putranya untuk membangkitkan rohani kita dari kematian rohani. Tuhan mengutus putranya untuk memperdamaikan kita dengan supaya kasihnya Allah itu kepada kita tersambung lagi saudara. Supaya kasihnya itu sambung lagi. Tuhan gak mau manusia atau Tuhan gak mau kita terhilang dari kasihnya atau masuk ke dalam maka diutuslah Tuhan Yesus untuk memperdamaikan, menyelamatkan kita supaya suatu saat kita bisa kembali lagi berjumpa atau bergaul dengan Allah di surga. Mari kita baca di Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugasnya dari Bapa di surga. Di akhir hidupnya di atas kayu salib,
Tuhan Yesus menanggung dosa kita semua. Di akhir hidupnya Tuhan Yesus berseru pada Bapa di surga dengan suara yang nyaring. Kalau di versi King James-nya dikatakan cry out with loud voice, menangis dan berseru pada Tuhan dengan suara yang keras. Tuhan Yesus ketika di kayu salib, dia menangis dan bersuara dengan keras, Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sebagai orang tua kadang-kadang kita nggak tega ya ketika anak kita meminta tolong ya saudara. Seringkali kalau anak kita minta tolong sebagai orang tua kita nggak tega. Tapi kembali lagi kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi seakan-akan ketika Yesus di akhir hidupnya, ketika dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus menanggung dosa kita saudara. Makanya seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa Yesus. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar teriakan tangisan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Menanggung dosa kita. Perasaan yang paling menyedihkan ketika kalau kita dicuekin ya saudara, dicuekin sama orang yang dikasih. Perasaan yang paling menyedihkan itu ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Itu betapa sedihnya Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib menanggung dosa kita. Seakan-akan Bapa di surga tidak mendengarkan, seakan-akan Bapa surga tidak menanggapi cerita tangis Tuhan. Demikian juga dengan Bapa di surga ya saudara. Bapa di surga itu sedih sekali ya ketika dia seakan-akan tidak mampu. Perasaan orang tua juga sedih ketika anak membutuhkan pertolongan orang tua, tapi sebagai orang tua kalau kita tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita, sedih sekali saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, saudara, pada malam hari ini kita saya mengajak saudara-saudara untuk selalu kita meresponi kasih Tuhan, kita meresponi cinta Tuhan. Kita harus kembali saudara, kita harus kembali berjumpa dengan Tuhan. Nanti kita telah berjumpa dengan Tuhan kita, Bapa kita di surga. Kita harus meresponi mulai saat ini sekarang ini Tuhan. Saudara, kita harus meresponi supaya kita bergaul intim. Kita cari waktu-waktu di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita adakan waktu-waktu khusus. Kita sediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya saatnya telah kita bisa berkumpul kembali. Bukan di taman Eden, tetapi di surga. Demikianlah saudara. Kami berikan waktu yang terbaik Tuhan, ampuni kami kalau setiap dosa pelanggaran kami itu yang menghalangi kami untuk ketemu dengan Tuhan, kami malu ketemu dengan Tuhan. Tapi saat ini kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun dimanapun kami bisa menemui Tuhan, kami bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menebus setiap kami mengingatkan
setiap kami. Kami menjadi pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Kusuli yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini. Tuhan yang terus memakai kehidupannya dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik, kami semua diberkati dan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Rudi yang sudah menjadi berkat buat kita pada malam hari ini buat firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, dan nanti Jelin yang akan semua. Dan sebelumnya kita bersyukur pada Terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah Tuhan yang hari lepas hari boleh kami rasakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, biarlah pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah belajar Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami boleh bergaul intim dengan Engkau ya Bapa, agar kami boleh lagi Tuhan di dalam Engkau. Janganlah dosa yang ada di dalam hidup kami menghalangi hubungan kami dengan Engkau
ya Bapa. Tetapi Tuhan, kami mau mengubahkan hidup kami menjadi yang baru ya Bapa, dan kami mau melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami membawa setiap doa syafaat kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah doa yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh menyerahkan Engkau ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami membawa gereja kami Tuhan, HW Tuhan. Kami tahu Tuhan gereja ini milik-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami, para jemaat-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terlebih Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu boleh menjadi kesatuan di dalam tubuh-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh sama-sama melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang memakai kedua hamba-Mu ini lebih hari lebih heran ya Bapa. Biarlah hikmat wahyu yang daripada-Mu Tuhan boleh turun atas mereka ya Bapa, dan mereka boleh memimpin Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau yang berkati buat setiap pelayan hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, semuanya boleh menyerahkan hati-Mu Tuhan, dan Kau boleh menggunakan banyak jiwa-jiwa Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan yang sedang pelayanan di Medan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai setiap pelayanan mereka ya Bapa, dan tim juga Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan buat hamba-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, Kau yang memakai hidupnya Tuhan di sana ya Bapa, dan juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dan boleh memenangkan banyak jiwa di Medan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga berkati buat keluarga yang ada di Pastori Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang boleh ada di Pastori Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang memakai setiap anggota di Pastori ini Tuhan, agar mereka boleh Kau pakai lebih hari lebih heran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap program yang ada di gereja kami Tuhan, baik dari sekolah minggu, youth, BBI, dan juga Tuhan ibadah raya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang boleh menjadi program di dalam gereja kami bukan hanyalah sekedar program Tuhan, tapi kami boleh melaksanakannya sesuai dengan seturut dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat TK, HOW ini ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan buat setiap para mentor ya Bapa. Biarlah ketika mereka mendidik setiap anak-anak di tempat ini Tuhan, mereka boleh mendidik dengan roh takut akan Engkau, dan Engkau yang memberikan cinta kasih di dalam setiap kehidupan para mentor ini Tuhan. Ketika mereka boleh mengajar Tuhan, bukan mereka yang mengajar Tuhan, tetapi kasih-Mu yang ada dan menjamah setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan, setiap anak didik di tempat ini Tuhan, Engkau jadikan setiap anak-anak ini Tuhan generasi unggul di dalam Engkau ya Bapa, dan mereka boleh bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ini TK HOW ini Tuhan adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan menyiapkan Tuhan setiap jiwa-jiwa anak-anak yang boleh dipercayakan di tempat ini Tuhan, dan Engkau juga memperlengkapi setiap para mentor Tuhan untuk mereka lebih lagi dalam melayani dan mendidik setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami coba berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa dan negara kami Indonesia adalah milik-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang mempunyai belas kasihan untuk bangsa kami, Engkau yang mengubahkan bangsa kami. Biarlah roh pertobatan boleh turun atas bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang boleh beracara atas bangsa kami. Dan Engkau juga berkati buat setiap para pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau, dan mereka juga boleh memimpin dengan bijaksana Tuhan kepada rakyatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami dan setiap jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari umat-umat Tuhan,
membawa berkat damai sejahtera sukacita kebahagiaan Tuhan dari malam ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Hanya di dalam nama